Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Kaifa halukum sahabat Gema Islam, sahabat pendengar radio Riyadul Jannah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aroma Senja kembali hadir di edisi tanggal 20 Syawal 1442 Hijriah atau tepatnya di tanggal 1 Juni 2021. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani sore antum sekalian, dan insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tema tentang tafsir yang insya Allah nanti kita akan masuk kepada tafsir Al-Fatihah yang insya Allah akan disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Suryana Abdullah Hafizallahu Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita di studio. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita mengetahui bahwa kedudukan surat Al-Fatihah begitu agung di dalam Al-Quran, karena disebutkan Al-Fatihah karena ia merupakan pembuka. Jadi ketika kita membuka mushaf Al-Quran, maka surat yang pertama kita jumpai adalah surat Al-Fatihah. Kemudian kita mengetahui juga banyak sebutan-sebutan terhadap surat Al-Fatihah ini, diantaranya yaitu Ummul Kitab, yaitu ibunya Al-Quran ya Ustaz ya. Kemudian kita mengetahui kandungan di dalamnya adalah menjelaskan tentang tauhid dan juga antara hak Allah kemudian hak hamba, dan surat-surat yang lainnya menjadi penjelasan seluruhnya daripada surat Al-Fatihah itu sendiri. Sebagian qaul ulama menjelaskan seperti itu. Nah, untuk lebih memantapkan kita tentang bagaimana surat Al-Fatihah ini, apa saja kandungannya, tentu kita harus memahami surat Al-Fatihah ini dengan baik dan benar melalui ilmu, yakni ilmu tafsir. Dan Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita, menganugerahkan kita guru yang insya Allah dapat menjelaskan tentang tafsir surat Al-Fatihah ini. Karenanya mari dengan saksama, dengan serius kita simak penjelasan daripada Ustadz Suryana Abdullah Hafizallahu Ta'ala. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa GEP TV dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar Radio Riyadul Jannah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini. Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat yang tak terhingga. Yang paling utama dan pertama adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat berada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian berikutnya adalah nikmat sehat, yang dengan kesehatan tersebut kita bisa beraktivitas, yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita sama-sama akan mengkaji tafsir surat Al-Fatihah insyaallah. Untuk kajian ini kita akan bagikan waktunya karena dalam surat Al-Fatihah ini kandungannya sangat banyak sekali, sehingga kita akan bagikan di antaranya adalah
ada bagian yang kaitannya dengan ilmu tafsir itu sendiri atau ilmu Al-Quran. Kemudian yang kedua dengan tafsirnya itu sendiri dan sekaligus tentang kandungan-kandungannya. Maka pada kesempatan ini kita akan fokuskan ke tafsir surat Al-Fatihah ini. Adapun yang kaitannya dengan ada di situ masalah fikih, yaitu kaitannya dengan masalah salat dengan membaca surat Al-Fatihah, itu kaitannya dengan fikih, mungkin di lain waktu. Pada kesempatan ini kita akan langsung membahas tentang makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah dari mulai Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa atau yang berpendapat bahwa Bismillah itu tidak termasuk surat Al-Fatihah. Di sini ada dua pendapat ya. Ada yang menyebutkan tentang bahwa Bismillah ini adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Maka dalam hal ini kita dapati di kalangan para ulama, dan ini sebenarnya kandungannya dengan masalah fikih, mungkin nanti akan kita perdalam. Kita langsung saja ke makna dari Bismillahirrahmanirrahim ini ya. Jadi kalau kita buka surat Al-Fatihah, maka di situ akan tertera diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Lapan bismi yang mulai dengan bi atau ba dalam bahasa Arab ya, itu ba namanya huruf jar atau huruf untuk menjadikan suatu lafad atau kata berikutnya itu menjadi jar. Dan jar di sini tandanya diantaranya adalah dengan kasroh ya, bismi. Jadi dibacanya dengan tidak ismu ya. Contoh seperti dalam kegiatan harian percakapan, mas muka, siapa namamu, ismu ya, dibaca ismu. Tapi di sini bismi. Kenapa? Karena didahului dengan huruf jar ba ya. Dan huruf jar ba ini kata para ulama, diantaranya mereka tentunya mengacu kepada ilmu bahasa Arab. Ba di sini artinya isti'anah. Artinya dengan singkatnya dengan menggunakan gitu ya. Seperti umpamanya katabtu bil qalam. Nah, ba di sini adalah isti'anah, menggunakan pena. Saya menulis dengan pena ya. Ini juga sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu ketika kita membahas tentang a'udzu billah. Bismi, jadi ketika diterjemahkan arti bisa dengan singkat, dengan gitu ya, dengan, atau langsung dengan memohon ya, dengan memohon. Kemudian ism. Nah, ism ini dalam ilmu nahwu, asal kata ism di sini apakah dari simah atau dari wasam yang artinya adalah alamat, atau dari sumu, dari sumu yang artinya tinggi. Ini perbedaan. Hal ini menurut ulama ahli nahwu bahwa kata ism itu lebih kuatnya, lebih rajih ya, lebih kuatnya diambil dari kata sumu yang artinya tinggi, yang menunjukkan kepada bahwa isim ini dari kata sumu, bukan dari simah atau wasam. Itu ketika dijamakkan jadi asma ya, asma gitu ya, isim dijamakkannya dari asma. Ini menunjukkan kepada bahwa asalnya dari sumu yang artinya rif'ah atau al-ulu. Maka ketika lafaz isim yang artinya ulu diidhofahkan, digabungkan dengan lafzul jalalah Allah, jadi bismillah, maka mengandung arti bahwa dengan, kalau diartikan dengan ketinggian atau keagungan Allah. Namun dalam terjemahan bahasa Indonesia itu biasanya bismillah ini diartikan dengan menyebut nama Allah, gitu ya, dengan menyebut nama Allah. Makanya kata isim ini menunjukkan kepada ketinggian. Artinya ketika kita menyebutkan nama, itu menyebutkan tentang ketinggian. Ya, punya seorang namanya Ahmad, ismuhu Ahmad.
Jadi nama itu merupakan suatu kalau diambil daripada kata simah itu berarti alamat. Tapi kalau di tanda ya, pertanda. Kalau diambil dari kata sumu berarti ketinggian. Jadi ketika kita membaca bismillah artinya apa? Dengan ketinggian dan keagungan Allah. Ya. Jadi bismillah dengan ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lafdzul jalalah Allah ini adalah mencakup kepada semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka bismillah itu nama Allah, ya kita katakan juga nama Allah atau dengan keagungan Allah. Nah, lafdzul jalalah ini adalah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan nama-nama yang lain adalah banyak. Yang berikutnya yaitu Ar-Rahmani, Ar-Rahim, ini nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi nama Allah itu banyak. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, bahwa innalillahi tis'ata wa tis'ina isman. Bahwa Allah itu memiliki yaitu 99 nama. Innalillah, bagi Allah ya itu mempunyai atau memiliki nama-nama ada 99. Mi'ah semuanya. Ya, artinya mi'ah itu berarti dengan lafdzul jalalah ya. Nah, namun Nabi SAW mengatakan berikutnya illa wahidan, kecuali satu. Jadi 100 kecuali satu, jadi 99. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghitungnya atau membacanya dengan memahami artinya dan mengaplikasikan petunjuknya, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga, gitu ya. Jadi ketika kita mengucapkan bismillah itu ketika itu pula kita sedang meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang perlu kita camkan juga bahwa ketika kita mengucapkan bismillah, baik dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja, itu pertama kita sudah mengagungkan Allah. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya huruf jar ya, huruf jar dalam bahasa Arab atau ilmu nahwu, dan berikutnya adalah majrur, kata yang dijarkan, itu ada kaitan dengan kata-kata yang lain. Contoh dalam kegiatan harian umpamanya ya, bil kolam umpamanya, seorang tiba-tiba bilang begini, bil kolam, dengan pena ya. Maka akan bertanya, ngapain dengan kolam? Ngapain dengan pena, gitu kan? Emang ngapain dengan pena? Ya. Atau umpamanya seorang bilang kepada temannya bis sayaroh, dengan mobil. Apa maksudnya dengan mobil? Pasti menimbulkan pertanyaan. Berarti ada kata yang disembunyikan. Ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim, bismillah atau bismillah, maka berarti ada yang disembunyikan di situ. Masya Allah. Ya. Makanya ulama, apa kata yang disembunyikan itu, kata ulama nahwu, di antaranya mereka mengatakan ada yang bisa yang disebutkan bentuknya fi'il atau bisa isim. Isim kata kerja, atau fi'il kata kerja atau isim, ya. Kalau kata kerja berarti begini, ketika kita mau baca Al-Quran, maka berarti umpamanya abda'u, itu dengan fi'il, abda'u bismillah, saya akan baca Quran dengan menyebut atau mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang disembunyikan. Atau dengan isim, ya, dengan isim. Kalau dengan isim berarti bismillahi atau ibtidai bismillah. Aku memulai. Ya. Maka setiap orang yang akan memulai suatu kegiatan yang baik itu dianjurkan untuk membaca bismillah.
Kenapa? Karena dalam bismillah ini mengandung makna yang sangat tinggi sekali. Itu apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan mengagungkan Allah, saya mulai membaca Al-Qur'an. Dengan mengagungkan Allah, dengan mengucapkan, menyebutkan nama Allah, saya makan. Kan gitu. Dengan mengagungkan Allah, saya sholat. Ya. Jadi tidak ada yang diagungkan di hadapan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu makna kandungan dari bismillah. Makanya di sini kata para ulama ahli nahwu adalah al-isti'anah. Isti'anah artinya dengan artinya tanpa Allah Subhanahu wa taala ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa mengerjakan apa-apa ya. Nah, ini bismillah. Kemudian lafzul jalalah Allah. Jadi para ulama biasanya ke Allah ini tidak langsung mengucapkan lafaz Allah, tapi lafzul jalalah. Ya, li ta'zim, untuk mengagungkan, ya. Lafzul jalalah itu lafaz kata yang mengandung makna keagungan. Nah, kata Allah ini dalam bahasa Arab itu mustaq, artinya diambil dari kata ilah, ya. Yang ilah ini adalah maknanya ma'bud. Jadi bismillahi, ya, jadi Allah di sini artinya al-ma'bud, ya, al-ma'bud al-mustahiq lil ibadah, al-mustahiq bil ibadah. Dia Allah adalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Jadi makna yang terkandung dalam lafzul jalalah Allah ini langsung kepada penyembahan. Ya. Makanya bismillah itu mengandung arti bahwa kita ini harus memang menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan apa saja. Ketika kita mau makan, makanya kita baca bismillah. Mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala al-ma'bud yang memberikan makanan ini, ya. Ketika kita mau bekerja apa saja yang baik, kita baca bismillah. Ya, diingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang layak disembah. Insyaallah. Jadi lafzul jalalah ini adalah lafaz yang menunjukkan kepada sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ma'bud. Di la ma'budu bihaqqin illallah, ya. La ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian setelah lafzul jalalah Allah yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ini adalah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini namanya Ar-Rahman dan juga nama Allah Ar-Rahim itu diambil dari kata rahmah. Ya. Dan ini mengandung arti bahwa pertama, dalam Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah nama, kemudian mengandung juga sifat. Sifat Allah. Ya, sifat. Dan mengandung juga fi'il, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di Ar-Rahmannya, Ar-Rahimnya nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmatnya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan Allah Subhanahu juga yarham. Memberikan rahmat. Gitu ya, memberikan rahmat. Ini saya akan kutip dari tafsir As-Sa'di rahimahullah tentang makna ini. Kata beliau, Ar-Rahman Ar-Rahim ismani dalani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'atil azimah. Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah dua nama bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nama tersebut Allah tersifat dengan sifat rahmah, yaitu dzur rahmah al-wasi'ah, mempunyai yaitu sifat kasih sayang yang sangat luas sekali, yang sangat agung sekali. Allati wasi'at kulla syai', di mana kasih yang Allah Subhanahu wa taala itu meliputi kepada segala sesuatu. Wa ammat kulla hayyin,
dan menyebar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk yang hidup. Ya. Kalau kita katakan seluruh makhluk yang hidup, berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang atau rahmatnya, membagikannya kepada manusia, kepada binatang, ya, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada semuanya. Kalau kita berbicara tentang manusia, manusia juga ada yang mukmin, ada yang kafir. Ya. Allah berikan kasih sayang ini, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada makhluk, kepada manusia yang mukmin itu berbeda dengan kepada yang kafir. Ya. Nah, kalau kepada yang kafir dan ini karena kasih Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa terhadap alam semesta ini, bahwa Allah memberikan kasih sayang di dunia ini kepada semua manusia, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Ya. Adapun untuk yang mukmin itu khusus. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa kalau Ar-Rahman itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifatnya untuk makhluk Allah, ya, dan untuk yang mukmin dan yang kafir. Dikasih yang Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Ar-Rahman itu untuk di dunia, sehingga menyuruh yang mukmin dan yang kafir dan menyuruh seluruh makhluk yang hidup. Adapun Ar-Rahim itu adalah khusus nama Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya untuk orang-orang mukmin nanti di yaumul qiyamah. Gitu ya. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa kataba halil muttaqin al mutbi'ina li anbiya'ihi wa rusulihi, dan Allah Subhanahu wa taala menuliskan atau menentukan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim atau sifat rahmah ini bagi para muttaqin, orang-orang yang bertakwa yang mengikuti para rasul dan para nabinya, ya. Wa haula'i lahum ar-rahmatul mutlaqah, maka bagi mereka, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang mengikuti para rasul dan nabinya, mereka mendapatkan secara mutlak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa man adahum falahum nasibu minha. Adapun selain daripada mereka, selain orang-orang yang bertakwa, maka mereka pun mendapatkan kasih sayang atau bagian kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang muttaqin, Allah berikan kepada mereka kasih sayang di dunia dan akhirat. Ya. Adapun orang-orang yang kafir, yang tidak mengikuti para rasul dan para nabi, maka mereka hanya mendapatkan kasih sayang Allah di dunia. Di dunia saja. Kemudian kata beliau, wa'lam anna minal qawa'idil muttafaqo 'alaiha baina salafil ummati wa immatiha al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi wa ahkamis sifat. Ketahuilah bahwa di antara kaidah yang disepakati oleh para ulama salaf dan para imam-imam ulama salaf, yang disepakati oleh mereka tentang nama-nama Allah, yaitu mengimani kepada seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita mengimani tentang nama Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu pula kita mengimani tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mengimani tentang kandungan tentang sifat tersebut. Ya. Seperti tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah. Kemudian kandungan sifatnya adalah rahmah, kasih sayang. Berarti kaitannya apa? Bahwa Allah memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Adapun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan kasih sayang makhluk. Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Nama Allah berbeda dengan nama makhluk. Begitu juga zat Allah. Ya, tidak sama dengan
makhluknya. Laisa Ya, sifatnya pun tidak sama dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fayu'minuna mathalan bi annahu Rahman Rahim, Dzur Rahmah allati tasafa biha. Ya. Maka semua kaum mukminin, contohnya umpamanya mereka hendaknya beriman kepada nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Di mana Ar-Rahman Ar-Rahim ini mengandung sifat yaitu Dzur Rahmah. Allah memiliki sifat yaitu apa? Ar-Rahmah. Allah tersifati dengan sifat rahmat tersebut. Itu kalau diterjemahkan rahmah itu adalah kasih sayang. Al-muta'alliqati bil marhum, yang kaitannya dengan yang dirahmati. Allah memberikan rahmat kepada siapa? Kepada yang dirahmati. Siapa yang dirahmati? Manusia umpamanya, hewan umpamanya, binatang, manusia, ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang kafir, yang mukmin juga ada yang maksiat dan sebagainya. Allah memberikan kasih sayang kepada mereka. Ya. Kepada mukmin apalagi, kepada yang kafir juga Allah berikan kasih sayang kepada mereka. Ya, jadi jangan dianggap bahwa orang kafir terjauh dari rahmat. Ada, cuma bagiannya adalah hanya di dunia. Namun di sini yang harus kita garis bawahi bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak berarti ridhonya. Nah, ini harus kita pahami. Jadi ketika Allah memberikan kepada mereka kasih sayang, memberikan rezeki dan yang lainnya, itu bukan berarti ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ridho Allah itu kaitannya dengan apa? Dengan pelaksanaan manusia terhadap syariatnya. Baru di situ bergandengan antara kasih sayang Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, ini untuk kaum kafir dengan orang muslim yang kemudian ya membuat maksiat atau berdosa, itu sama kasih sayang Allah kepada mereka itu bukan berarti ridhonya Allah. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia ini Allah bagikan kepada seluruh manusia, seluruh makhluk. Manusia ada yang muslim, ada yang kafir, yang muslim juga ada yang maksiat, yang durhaka, ya. Ketika mereka sedang bermaksiat dan kasih sayang Allah masih diberikan. Buktinya apa? Buktinya Allah masih memberikan kasih sayangnya kehidupan. Kehidupan, bernafas. Mereka masih Allah berikan. Orang kafir masih Allah berikan. Tapi masih dalam keadaan bernafas. Allah berikan kepada mereka kasih sayangnya dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak meridhoi kepada mereka. Kenapa? Karena tidak sedang melaksanakan syariatnya. Gitu ya. Nah, makanya orang mukmin muslim yang beribadah kepada Allah Subhanahu dan mentaatinya itu sangat lengkap. Di situ terkumpul antara kasih yang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan keridhoannya. Ya, keridhoannya. Dan harus kita yakini bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Ya, dan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala ini yang harus kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kita terjebak. Lah kalau kita umpamanya mendapatkan rahmat, ya, atau kita sedang maksiat masih mendapatkan rahmat, kemudian kita katakan bahwa itu ridho Allah, itu Allah tidak sayang ke kita gitu ya, padahal bukan, ya. Allah masih sayang sama kita, masih. Cuma Allah tidak meridhoi ketika kita sedang bermaksiat, gitu ya. Gitu. Wa ni'amu kulluha atharun min athari rahmatihi. Maka seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah dari apa? Dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dari bukti-bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang kita rasakan, ya. Yang mukmin dengan taufik dan hidayahnya tentunya itu nikmat yang terbesar. Yang kafir yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya ketika dia tahu sadar bahwa dia tidak bisa memberikan kehidupan sendiri, harusnya kan beribadah kepadanya. Tatkala seorang yang sampai detik ini masih belum mengingat kepada yang memberi, itu Allah Subhanahu wa taala, ini harus segera waspada gitu.
itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yaitu sedang mengistidraj, jadi sedang memberikan jebakan ya kepada mereka, ya. Juga kesempatan ya Ustaz ya, agar manusia ini dibuka untuk taubat gitu ya. Taubat, Allah berikan kepada mereka waktu untuk bertobat. Ya, bertobat. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas rahmatnya ya daripada dosa-dosa, daripada godop, daripada marahnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih didahulukan daripada marahnya. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mendahulukan kasih sayangnya, mungkin dunia sudah hancur. Ya, kalau kita bandingkan antara yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, antara kaum mukminin, kaum muslimin di dunia ini, ya, itu masih banyak yang kafir kan. Di belahan-belahan dunia ini masih banyak. Kalau bukan karena kasih Allah Subhanahu wa taala yang Allah dahulukan, mungkin dunia udah hancur. Sering kita dengar Ustaz, selangkah kita kepada Allah maka 1000 langkah Allah kepada kita, itu sering kita dengar Ustaz, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala wasi'at rahmatu kulli syai'. Jadi kasih Allah Subhanahu wa taala itu meliputi kepada segala sesuatu gitu ya. Wa hakadha fi sairil asma, dan begitulah juga di setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu fil alim, contoh umpamanya yang lain, al alim. Ya, alim ini nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam al alim di sini itu mengandung sifat, yaitu apa? Dzu ilmi. Allah Subhanahu wa taala mempunyai ilmu. Memiliki ilmu. Yang ilmu Allah Subhanahu wa taala ya'lamu bihi kulla syai'in. Allah mengetahui segala detailnya sesuatu. Ya. Jadi ketika kita mengetahui Allah itu Al-Alim, berarti Allah itu pertama mempunyai nama, yaitu Alim. Yang kedua mempunyai sifat. Itu apa? Allah memiliki ilmu, mempunyai ilmu, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun di dunia ini yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi Ustaz ya. Ya, langit dan bumi. Langit dan bumi. Ya, bahkan di daratan, di lautan. Ya, di tempat yang sangat gelap. Kemudian di batu yang gelap sekali. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Contoh yang lain punya Qadir, Al-Qadir. Al-Qadir dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat qudrah, itu kemampuan. Yang kemampuannya mampu terhadap segala sesuatu melebihi kemampuan dan tidak ada bandingannya. Tidak bisa dibandingkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seluruhnya. Semuanya, ya. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 itu harus kita yakini. Pertama, nama Allah itu ada 99. Kemudian di dalam nama Allah itu mengandung sifat. Ya. Dan athar dari sifat tersebut. Artinya apa? Asar sifat tersebut, bukti dari sifat tersebut. Ya. Al-Basir namanya. Al-Basir. Ya, berarti kita mengimani tentang bahwa Allah mempunyai nama Al-Basir. Kemudian yaitu sifat, yaitu melihat. Ya, melihat. Ya. Berarti melihat segala sesuatu. Gitu ya. Dan semuanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala kita yakini harus seperti itu. Kemudian berikutnya alhamdulillah. Alhamdu huwa atsanau 'alallahi bi sifatil kamal. Alhamdu adalah pujian lillahi bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sempurna, dengan sifat-sifat yang sempurna. Itu dengan alhamdu memuji Allah dengan sifat kesempurnaan. Ya, dengan sifat kesempurnaan. Lillahi hanya milik Allah. Li di sini lil milk, ya. Jadi lam di sini menunjukkan kepada bahwa segala sifat kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada manusia, makhluk yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, ya. Tidak ada yang punya sifat yang layak dipuji
diagungkan tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa bi af'alihi ad-da'irati bainal fadli wal adli, dan juga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala perbuatannya, yang dimana perbuatan Allah Subhanahu wa taala yaitu antara karunia-Nya dan juga keadilannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tatkala melakukan sesuatu, tatkala menakdirkan sesuatu, tatkala berbuat, maka perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan karunia-Nya dan juga keadilannya. Jadi tidak ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, berikan, ya, kepada makhluknya, melainkan di situ adalah pertama itu karunia-Nya, yang kedua itu adalah keadilannya. Jadi tidak ada kedoliman, tidak ada kedoliman dari Allah Subhanahu wa taala. Walahul hamdul kamilu bijami'il wujuh, maka hanya milik Allah Subhanahu wa taala segala pujian, dari pujian yang sempurna dari berbagai hal, dari berbagai arah, ya. Dari arah mana saja itu dari Allah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala kita memiliki sesuatu, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak bisa mengklaim diri bahwa ini adalah saya, ini adalah punya saya, ini dari saya, ya. Kalau kita hitung semua apa yang kita miliki, apa yang kita perbuat, tidak lepas dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya Allah anugerahkan kepada kita rumah. Rumah tidak bisa berdiri langsung, ya. Kalaupun berdiri langsung bukan kita, ya. Kita umpamanya rumah ini hasil kerja saya, umpamanya seorang mengklaim sendiri bahwa ini adalah hasil kerja saya. Coba hitung kerjanya bagaimana? Apakah datang sendiri atau kita harus berusaha jalan kaki, ya? Jalan kakinya punya siapa, ya kan? Kemudian kalau maunya dengan mobilnya dari mana? Tidak ada satupun. Apakah ketika kita melangkah kita tidak makan dan minumnya dari mana? Makanannya dari mana? Enggak ada. Semuanya dari berbagai sisi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, itu hanya zat yang layak dipuji bagi kita. Pujian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan tidak memuji seperti pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Rasulullah SAW adalah salawat, doa, ya. Adapun pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disini dikatakan alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Rabbil alamin, Rabb huwa al-murabbi jami'al alamin. Al-murabbi jadi Rabb yang mengatur, yang menciptakan seluruh alam dan yang mengurus. Dia Rabb ini maknanya adalah dialah Allah yang Rabb, yang menciptakan, yang mengatur, yang mengurus jamil alam. Semua selain Allah itu alam. Terus termasuk malaikat, termasuk para nabi, termasuk para aulia, para solehin, para syuhada, semua makhluk itu adalah alam. Jadi Rabbil alamin. Makanya tidak ada yang layak dipuji kecuali Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jadi ini antara alhamdulillah dengan Rabbil alamin ini sangat cocok sekali. Ketika pujian hanya dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah yang layak. Kenapa? Karena dia adalah Rabbil alamin. Dia yang memiliki alam semesta, dia yang menciptakan alam semesta, dia yang mengurus alam semesta ini, ya. Tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala.
bi khalqihi iyahum wa idadihi lahum alat, juga dengan mempersiapkan, Allah menciptakan apalagi alat-alat ya untuk mereka. Allah ciptakan makhluk ya termasuk manusia, dan Allah juga ciptakan alat untuk manusia. Ya, apa yang dibutuhkan oleh manusia ada semua. Semuanya ada. Manusia mau apa? Mau bikin bangunan, Allah siapkan semuanya. Ya, bahan-bahannya tinggal digali. Dari besinya, dari berbagai hal, bambu, kayu, semuanya ya Allah ciptakan. Allah siapkan. Wa in amihi alaihim bini'am al-azimah, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang Rabbil alamin ini memberikan nikmat kepada mereka dengan nikmat-nikmat yang sangat besar sekali. Ya. Allati law faqaduha lam yumkin lahum al-baqa. Yang apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ya nikmat kepada mereka, maka mereka tidak akan ada wujudnya di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat-nikmat, jangankan semua, sebagian saja, maka akan kurang. Pokoknya kita ya diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat badan. Kemudian Allah cabut saja satu. Semuanya kelingkingnya sakit, tergores. Tidak sempurna rasa kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala hilangkan satu mata. Subhanallah. Ya, akan hilang sebagian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian manusia ujian umpamanya dengan hilangnya rasa, ya, rasa tidak bisa mencium, bau dan sebagainya. Itu baru sebagian. Coba kita hitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di badan kita ini, mesti tidak akan mampu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan nikmat ini, maka mereka tidak akan ada wujud di dunia ini, ya, terutama kehidupan ini. Wa ma bihim min nikmatin faminhu ta'ala, maka tidak ada satu nikmat pun, sekecil apapun nikmat, melainkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an, dan pengurusan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya itu ada dua macam. Ammah wa khassa, itu ada yang umum, ada yang khusus. Penciptaan, pengurusan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya ini ada dua, ada yang umum, ada yang khusus. Fal amatu hiya khalquhu li makhluqin wa razaqahum wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum allati fiha baqa'uhum fid dunya. Ini yang umum. Pengurusan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini ada dua, yang pertama umum, yang kedua khusus. Yang umum adalah apa? Penciptaannya. Ya. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk, terhadap seluruh makhluk. Allah ciptakan seluruh makhluk. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan binatang, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, serangga dan yang lainnya. Dari manusia ada yang muslim, ada yang mukmin, ya. Dari yang muslim juga ada yang muslim, ada yang kafir. Yang mukmin juga ada yang maksiat dan yang lainnya. Allah Subhanahu ciptakan semua. Tidak ada yang menciptakan kepada mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengkufuri tentang terciptanya makhluk selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia ateis, kufur. Atau tidak mengakui, seperti orang-orang ateis, tidak mengimani bahwa alam ini atau manusia ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti teori Darwin gitu ya, bahwa manusia itu adalah turun temurun gitu dari kera dan yang lainnya. Itu intinya mereka tidak percaya terhadap sang pencipta, maka kafir, kufur.
ya, kufur. Kemudian Allah berikan rezeki kepada mereka, ini umum. Orang kafir Allah berikan rezeki. Hewan Allah berikan rezeki. Ya. Kemudian Allah berikan juga ilham atau hidayah untuk kemaslahatan. Artinya perbaikan mereka, kehidupan di dunia. Bahkan mungkin kalau kita hitung-hitung, orang kafir lebih cerdas dalam hal dunia. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka akui ataupun tidak. Ya. Mereka bisa bikin pesawat ataupun yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Enggak ada. Enggak ada yang bisa memberikan, mengilhamkan kepada mereka, ya, untuk bisa menciptakan segala berbagai jenis kemanfaatan, berbagai jenis pesawat atau berbagai jenis fasilitas. Allah juga ilhamkan atau berikan kepada mereka hidayah atau ilham terhadap hewan, ya, hewan sekecil apapun. Mereka bisa untuk mempertahankan hidupnya dengan berbagai cara, ya. Yang kalau kita renungkan, subhanallah, di lautan, di daratan dan sebagainya, kecil apapun, ya, sampai kutu yang kecil, ya. Coba kita bayangkan bagaimana Allah menciptakan kutu yang kecil itu dan anak kutu, ya. Bagaimana hidupnya? Masya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu. Rezekinya Allah berikan. Rezekinya dari manusia itu. Ya, Allah berikan nempel di manusia kutunya sendiri harus pakai Microsoft, Ustaz, ya. Iya. Bagaimana dengan anaknya? Bagaimana dengan anaknya? Insyaallah. Ya, subhanallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hidayah untuk bagaimana supaya mereka ini hidup gitu. Allah berikan, ya. Allati fiha baqa'uhum fid dunya, di mana dengan cara ini Allah berikan kepada mereka cara untuk hidup, ya, mengekalkan kehidupan, ya, kehidupan mereka. Ini yang umum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu sendiri, dan Allah juga menciptakan, memberikan kepada mereka ilham supaya bagaimana mereka bisa mempertahankan hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ini baik manusia ataupun hewan, semuanya Allah berikan. Dan suatu hal yang sangat luar biasa sekali, ya, punya arwah burungnya. Berbagai jenis burung itu cara meneteskan telurnya itu berbagai macam. Di sarang-sarang dan sebagainya gitu, ya, subhanallah. Ada yang khusus, di mana pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yaitu tarbiyatuh li auliyaihi, yaitu pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan wali Allah itu adalah orang-orang yaitu yang beriman. Wa yurabbihim bil iman. Allah Subhanahu wa taala, ya, memperhatikan kepada mereka dengan keimanannya, dengan imannya, ya, wa yuwaffiquhum lahu, dan Allah Subhanahu berikan kepada mereka taufik, hidayah untuk iman. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh ujub tatkala kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Tidak lain kita karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu taufik dari siapa? Hidayah dari siapa? Hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala kita mendapatkan, kita bisa menerima Islam, bisa ibadah, maka kita harus menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua manusia yang hidup di dunia ini Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah untuk masuk Islam. Dan udah masuk Islam pun tidak semua Allah berikan kepada mereka bisa menerima semua hukum-hukumnya. Ya. Tentang sunnah-sunnahnya, tentang hukum-hukumnya, tidak semuanya, ya. Wa yukmiluhu lahum, Allah menyempurnakan keimanan mereka. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala dan tarbiyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Pengurusan Allah Subhanahu wa taala kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala.
Namun wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini memang bertingkat. Dan semua kaum mukminin, kaum muslimin itu wali Allah, wali Allah. Cuma memang tingkatnya berbeda. Ya. Kalau bukan wali Allah, ya selain wali Allah. Orang mukmin berarti semuanya wali Allah, cuma tingkatannya. Ada yang memang tingkatannya tinggi, yang mereka sabiqum bil khairat, yang mereka berlomba dalam kebaikan. Ada yang muqtasid, ya, ada yang sedang-sedang, ada yang dzalimu li nafsi, ada yang mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, ya. Semuanya adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Wa yadfa anhum as-sawarif, dan Allah Subhanahu wa taala juga membentengi, Allah Subhanahu wa taala membentengi bagi mereka perkara-perkara yang akan mengganggu mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu menjaga kepada wali-walinya. Wal awatiqi al hailati bainahu wa bainahu. Wal awatiqal al hailata bainahu wa bainahu, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjaga itu sesuatu yang menghalangi antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan iman, ya, dengan iman. Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin, ya, itu selalu menjaganya. Wa haqiqatuha, dan hakikatnya, jadi hakikat penjagaan Allah dan pengurusan Allah Subhanahu wa taala kepada yang khusus ini, yaitu kepada wali-walinya, adalah tarbiyatut taufiq likulli khair. Allah yaitu memberikan taufik kepada mereka wali-wali Allah kepada setiap kebaikan. Dan ini suatu anugerah yang sangat luar biasa. Ya. Apabila kita diarahkan diarahkan kepada suatu kebaikan, tidak ada kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada kita. Ini suatu yang sangat luar biasa. Wal ismati an kulli syarr, dan menjaga dari setiap yang jelek. Dan ini tarbiyah khusus, artinya penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang-orang yang khusus, ya, yang mana mereka adalah ahlul iman. Mereka orang-orang mukmin. Kemudian kata beliau, Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, wala ala hadza al-ma'na huwa sirru fi kauni aktsari ad'iyatil anbiya'i bilafdir rabb. Kata beliau, ini barangkali sir atau rahasia di mana kebanyakan doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi itu dengan lafaz Rabb. Dengan lafaz Rabb. Ya, karena Rabb ini ada berarti apa? Dia yang mengatur, yang menciptakan, yang mengurus, yang menjaga, ya. Nah, digunakan lafaz Rabb. Wa inna ma talibahum kullaha dakhilatun tahta rububiyatihi al-khassah. Karena semua tuntutan atau permohonan mereka, apa yang diinginkan oleh mereka, semuanya ada di bawah, yaitu apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Padahal qaluhu Rabbil alamin ala infiradihi bil khalqi wa tadbir. Maka lafaz Rabbil alamin ini menunjukkan kepada bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Wan ni'ami, dan juga hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua nikmat-nikmat untuk makhluk ini, ya. Wa kamali ghinahi, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berikan kesempurnaan untuk makhluk-makhluk ini apa yang mereka butuhkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebutuhan untuk makhluk ini. Dan juga ayat ini menunjukkan kepada tamami faqril alamina ilaihi bikulli wajhin wa'tibar. Dan Rabbil alamin ini menunjukkan kepada bahwa betapa butuhnya semua makhluk, ya, di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meyakini bahwa Rabbil alamin, Rabb, ya, Allah ini adalah yang mengatur, yang memberikan rezeki, ya, yang menciptakan, maka
selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai hal, dari berbagai sisi. Masya Allah. Kemudian berikutnya Malik Yaumiddin. Barangkali mau jeda dulu. Ustaz, ya, nampaknya kita harus di pause dulu ya Ustaz ya, penjelasannya sampai di ayat Rabbil Alamin Ustaz ya. Karena berhubung waktu sudah menunjukkan 17:15 menit waktu asik, Masya Allah tidak terasa Ustaz. Afwan, ana mohon maaf tidak cepat mengingatkan Ustaz ya. Oh iya. Iya. Berarti mungkin ini kayaknya nggak bisa dilanjut hari ini ya. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya kita baru ke Rabbil Alamin ya. Masya Allah. Ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik sahabat Gema Islam, Masya Allah ya, sampai lupa kita dengan waktu karena mengikuti penjelasan daripada Ustadz ini sungguh menakjubkan ya ketika kita menggali makna-makna di dalam ayat per ayat daripada kalamullah ini, Al-Quran Al-Karim. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga guru-guru kita, memberkahi ilmu-ilmu mereka sehingga kita dapat mengambil pelajaran pada mereka. Dan berhubung waktu, nampaknya pertemuan kita Aroma Senja di edisi kali ini harus kita akhiri. Insya Allah di waktu berikutnya kita akan melanjutkan tafsir Al-Fatihah ini bersama gurunda kita Al-Ustadz Suryana Abdullah Hafizallahu Ta'ala. Dan juga tidak ada sesi tanya jawab Ustadz ya. Kita langsung akhiri saja pertemuan kita sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kami segenap kru yang bertugas di sore hari ini mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Insya Allah kita berjumpa di lain waktu. Akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.